think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah kita melihat kengerian iblis di film Evil Dead, kali ini saya bakal ngerekomendasiin kalian suatu film yang gak kalah mengerikan. Mungkin malah lebih mengerikan dari film Evil Dead. Film ini berjudul The Exorcist, yang dirilis pada tahun 1973. Ya, biarpun film ini sudah lama, tapi gak selama doi bales chat WA. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menimpa anak laki-laki bernama Rolando di Cottage City, Maryland pada 1940-an. Semua bermula ketika anak laki-laki itu meminta papan Ouija sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi percaya atau tidak, saking seremnya film ini, pada saat itu banyak audiens yang menangis bahkan hingga pingsan ketika nonton film ini di bioskop. Dan saya saranin sih kalian setidaknya satu kali dalam seumur hidup harus menyaksikan film horor klasik ini. Film ini akan menceritakan seorang bocil yang bernama Regan, di mana Regan ini sering mengalami kejadian aneh setelah pindah ke rumah baru di Washington DC bersama ibunya. Bahkan sudah dibawa ke dokter berkali-kali, tapi para dokter pun semuanya menyerah dan mereka tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh si Regan. Terus gimana nasib Regan selanjutnya dan apakah Regan bisa sembuh dari penyakit yang dia derita? Mari kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Dan ingat, jika kalian penakut, jangan nonton film ini sendirian. Enjoy the video. Film ini diawali dengan memperlihatkan proyek penggalian yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Marin. Yang selain seorang pendeta, dia juga merupakan seorang arkeolog. Penggalian yang dilakukan di Irak tersebut membawa pendeta Marin pada sebuah penemuan yang berkaitan dengan sesosok iblis bernama Pazuzu. Iblis Pazuzu sendiri merupakan salah satu iblis yang paling menyeramkan dalam mitologi Babilonia. Dulu sebelum pensiun menjadi pendeta, pendeta Marin ternyata pernah mengalahkan iblis Pazuzu yang saat itu merasuki seorang perempuan. Lalu scene berpindah ke Washington DC. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Chris McNeil. Dia merupakan seorang artis yang cukup terkenal. Dia baru saja pindah ke rumah baru di Georgetown untuk keperluan syuting yang sedang dia jalankan. Dia juga seorang single parent yang memiliki anak perempuan bernama Regan. Karena kesibukannya menjadi seorang artis, jadi dia sering meninggalkan Regan sendirian di dalam rumah. Namun di sini Chris mempekerjakan seorang pengasuh dan 2 orang pembantu biar si Regan gak kesepian. Suatu hari saat Chris sedang libur syuting, dia memanfaatkan waktu tersebut untuk menemani Regan bermain di ruang bawah tanah rumah mereka. Di sana Chris tidak sengaja menemukan papan Ouija. Lalu dia bertanya ke Regan, apakah papan Ouija tersebut miliknya? Dan ternyata benar, papan Ouija itu punya si Regan yang dia temukan di dalam lemari di ruangan bawah tanah rumah mereka yang baru ini. Regan juga sedikit bercerita ke ibunya bahwa dia sering memainkan papan Ouija itu dengan salah satu makhluk halus yang dia beri nama Kapten Howdy. Dan info sedikit sosok yang dia beri nama Kapten Howdy tersebut, itu sebenarnya adalah iblis Pazuzu. Biarpun Regan kelihatannya selalu ceria, tapi sejatinya dia merasa sangat kesepian dan membutuhkan seorang teman. Maka dari itu, iblis tersebut mendekati Regan dan seolah menjadi temannya. Suatu malam saat Chris sedang tertidur, dia pun terbangun karena mendengar telepon yang berdering. Lalu Chris kaget karena melihat Regan yang tidur di kamarnya. Dia pun bertanya kepada Regan kenapa tidur di sini. Regan menjelaskan kalau kasur di kamarnya sering bergerak sendiri, yang membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi Chris menganggap kalau Regan hanya berhalusinasi saja. Keesokan harinya, Chris membawa Regan ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sini kita melihat kalau tubuh Regan perlahan sudah diambil alih oleh iblis Pazuzu, yang mengaku sebagai Kapten Howdy. Regan mulai bertingkah aneh. Tiba-tiba dia bernyanyi dan berkata kasar kepada suster yang memeriksanya itu. Lalu Chris diberitahu oleh dokter, kemungkinan Regan mengalami gangguan syaraf yang biasa dialami oleh anak seusianya. Dokter juga menjelaskan Regan kayaknya stres dengan keadaan yang selama ini sedang dia alami. Mungkin gara-gara selalu kesepian dan gak ada teman, karena selalu ditinggal ibunya. Tapi di sini Chris agak sedikit kurang percaya dengan perkataan si dokter. Kemudian dia pun mengajak Regan untuk pulang ke rumah. Pada malam harinya terlihat Chris sedang mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Chris yang lagi asik ngobrol dengan temannya, tiba-tiba dikagetkan dengan tingkah Regan yang aneh, di mana dia kembali berkata kasar, bahkan parahnya lagi, dia pipis sembarangan.
Karena kejadian itu tentu saja Chris merasa malu dan dia meminta maaf kepada teman-temannya atas perilaku Regan yang tidak sopan. Chris pun membawa Regan ke kamarnya biar dia bisa segera tidur. Di dalam kamar, Regan bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Karena apa yang dia lakukan tadi bukan seperti kemauannya sendiri. Setelah mengantar Regan untuk tidur, Chris segera keluar dari kamarnya. Tapi baru aja mau turun tangga, tiba-tiba dia mendengar jeritan Regan dari dalam kamar. Dengan cepat, Chris kembali masuk ke kamar Regan. Sesampainya di sana, dia dibuat kaget karena melihat kasur Regan bergoyang dengan sendirinya. Ketika pagi harinya, Regan kembali dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan berikutnya. Tapi pada pemeriksaan kali ini, terlihat Regan yang terus memberontak dan kembali mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah pemeriksaan itu selesai, si dokter berkata kepada Chris bahwa Regan mengalami kerusakan syaraf di otaknya yang dapat menyebabkan halusinasi aneh. Dokter juga mengatakan kalau guncangan di ranjang semalam mungkin disebabkan oleh kejang otot dari tubuhnya Regan. Tapi Chris membantahnya. Dia mengatakan gak mungkin itu kejang di tubuh Regan karena dia juga berada di atasnya ketika ranjang itu bergoyang dengan kuat. Tapi namanya dokter tetap berpikir dengan logis. Dan dokter itu menyarankan agar Regan menjalani tahap pemeriksaan otak selanjutnya. Singkat cerita, pada saat menjalani prosedur pemeriksaan otak, terlihat Regan sangat kesakitan selama pemeriksaan itu berlangsung. Setelah selesai, dokter itu lalu melihat hasil scan otaknya Regan. Ternyata tidak ada kelainan apapun di otaknya. Kemudian Regan diperbolehkan pulang untuk istirahat di rumah. Ketika sudah di rumah, keadaan Regan bukannya membaik tapi malah semakin parah. Kemudian Chris dengan cepat menelpon Dr. Klein untuk datang ke rumahnya. Ketika dokter itu sampai di rumahnya, dia sangat kaget melihat tubuh Regan kejang-kejang dengan sangat aneh. Regan juga sempat meminta tolong dan berkata kalau dia akan membunuhku. Ketika dokter itu ingin memeriksanya, tiba-tiba karena Regan sudah tidak bisa dikendalikan, dokter itu pun menyuntikkan obat penenang. Lalu Dr. Klein kembali menyarankan Chris untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap otak anaknya. Tapi di sini Chris mulai emosi karena para dokter masih menyangka kalau Regan ini mengalami kerusakan pada syarafnya. Jelas-jelas itu bukan lagi tentang sebuah penyakit. Setelah diskusi yang panjang dan kondisi Regan yang semakin mengkhawatirkan, akhirnya Chris menyetujui untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap otaknya Regan. Lagi-lagi setelah pemeriksaan itu sudah dilakukan, ternyata otak Regan tidak ada masalah dan normal seperti biasanya. Setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, Chris langsung kembali ke rumah dan mengecek keadaan Regan. Sesampainya di dalam kamar, Chris melihat jendela kamar Regan yang terbuka. Ditambah lagi cuaca yang sedang dingin membuat kamar Regan seperti membeku. Chris langsung menutup jendela itu dan berpikir kenapa pengasuhnya meninggalkan Regan sendirian di kamarnya dengan jendela yang terbuka. Lalu tidak lama kemudian terlihat pengasuhnya yang bernama Sharon baru saja kembali dari membeli obat untuk Regan. Chris pun marah kenapa Sharon meninggalkan Regan sendirian dengan jendela yang terbuka. Tapi Sharon berkata sebelum dia pergi dia meminta asistennya Chris yaitu si Burke untuk menjaga Regan selagi dia keluar. Tapi anehnya Burke tidak terlihat di kamar Regan. Tidak lama kemudian ada seorang pria datang memberitahu kalau Burke sudah tewas akibat terjatuh dari tangga sampai lehernya patah. Keadaan semakin panik ketika mereka melihat Regan turun dari tangga sambil kayang. Kemudian Chris mencoba memanggil seorang psikiater untuk mengetahui keadaan Regan yang sebenarnya. Psikiater itu menggunakan metode hipnotis dan bertanya banyak hal ke Regan, termasuk tentang siapa yang ada di tubuh Regan, apakah dia adalah si Kapten Howdy. Tapi Regan berkata dia tidak tahu dan dia ketakutan. Psikiater itu juga mencoba menghipnotis sosok iblis yang ada di dalam diri Regan. Tapi karena si iblis kayaknya nggak suka ditanya-tanya, dia pun langsung menyerang psikiater tersebut. Lalu scene berganti memperlihatkan seorang detektif bernama William yang sedang menyelidiki kasus kematian Burke kemarin. Terlihat dia menemui seorang pastor sekaligus psikiater bernama Pastor Damien. Di sini William ingin meminta bantuan Pastor Damien untuk mengungkap kematian Burke yang dibilang aneh.
karena ketika jasad Burke ditemukan, kepalanya terpelintir 180 derajat. Hal itu cukup aneh karena mengingat Burke tewas akibat jatuh dari tangga. Masa kepalanya bisa sampai muter gitu? William menduga kalau ada yang membunuh Burke terlebih dahulu sebelum dia terjatuh dari tangga. Di sisi lain, keadaan Regan yang semakin memburuk dan selalu memberontak memaksa para dokter harus mengikat tubuhnya. Regan dikarantina dan terus diawasi oleh para dokter. Dr. Klein serta para dokter lain menyerah karena mereka tidak dapat menemukan penyebab dari penyakit yang diderita oleh Regan. Bayangin ya, udah sebanyak 88 dokter yang nanganin Regan, tapi mereka semua malah menyerah. Di sini Dr. Klein menyarankan agar Chris meminta tolong kepada pendeta untuk melakukan exorcism atau ritual pengusiran roh jahat, karena kemungkinan besar penyakit yang diderita Regan diakibatkan oleh gangguan iblis atau roh jahat. Dr. Klein juga berkata bisa saja Regan dirasuki iblis dikarenakan Chris dan anaknya ini merupakan seorang ateis atau orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, yang membuat iblis itu dengan mudah masuk dan mengganggu kehidupan mereka. Sementara itu, detektif William datang ke TKP kematian Burke dan mulai melakukan penyelidikan di sana. Dia menemukan batu mirip seperti artefak kuno yang ditemukan oleh pendeta Merrin di awal film. Dia juga menemukan fakta baru bahwa sepertinya sebelum Burke terjatuh dari tangga, dia sedang berada di dalam kamarnya Regan. Sedangkan di dalam rumah, Chris menemukan ada yang meletakkan salib di bawah bantalnya Regan. Tapi pas ditanya sama semua orang di rumah, mereka nggak ada yang mengaku kalau sudah meletakkan salib itu. Tidak lama kemudian, detektif William mendatangi rumah Chris untuk bertanya tentang beberapa hal. Dia menduga kemungkinan Regan ingat kalau Burke berada di kamarnya pada malam itu. Tapi Chris menjelaskan kalau malam itu Regan diberi obat penenang yang cukup kuat. Harusnya dia sudah tertidur dan tidak akan ingat siapa yang ada di kamarnya. Di sini detektif William tambah bingung, tapi dia masih menduga kalau Burke dibunuh oleh pria bertubuh sangat besar, lalu didorong keluar dari jendela kamarnya Regan. Incidentally, I asked you to remember seeing Mr. Dennings in her room. I'll come back when she's feeling better. Setelah detektif William pergi, Chris dikagetkan dengan suara berisik yang berasal dari kamar Regan. Sesampainya di kamar Regan, terlihat barang-barang di kamarnya sudah berterbangan. Dia juga melihat tingkah Regan yang semakin aneh dengan melukai dirinya sendiri. Iblis itu juga berkata kepada Chris, "Apakah kau tahu apa yang sudah dilakukan oleh putrimu ini?" Karena tidak ada jalan keluar lain, akhirnya Chris menemui Pastor Damien dan bercerita tentang keadaan anaknya yang bertingkah di luar nalar. Lalu dia meminta Pastor Damien melakukan eksorsis atau pengusiran roh jahat terhadap anaknya. Awalnya Pastor Damien menolak, karena ritual pengusiran itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Ditambah lagi harus ada persetujuan dari gereja terlebih dahulu jika ingin melakukan ritual. Tapi melihat Chris yang sudah sangat putus asa, akhirnya Pastor Damien mau melakukan ritual tersebut. Sebelum memulai ritualnya, Pastor Damien terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan agar mendapatkan izin dari pihak gereja. Lalu dia datang ke rumah Chris untuk melihat keadaan Regan. Di dalam kamar, Pastor Damien mulai bertanya kepada iblis yang ada di tubuh Regan. Iblis itu juga berkata kalau ibunya Pastor Damien sekarang sedang bersama mereka, alias para iblis. Tapi Pastor Damien tahu itu hanyalah godaan dari si iblis. Ternyata iblis itu tahu kalau ibunya Pastor Damien baru saja meninggal dunia. Padahal Pastor Damien tidak pernah berbicara kepada siapapun tentang ibunya yang baru saja meninggal. Sebelum Pastor Damien pulang dari sana, dia bertanya kepada Chris apakah Regan tahu kalau ibunya baru meninggal. Tentu saja Chris menjawab Regan tidak tahu dengan hal itu, apalagi mereka juga baru saling kenal. Lalu Pastor Damien pulang dari sana. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan, kemudian Pastor Damien meminta izin ke gereja untuk bisa melakukan ritual pengusiran roh jahat. Setelah mendengar penjelasan dari Pastor Damien, akhirnya pihak gereja mengizinkan Pastor Damien untuk melakukan eksorsisme. Di sini pihak gereja juga menunjuk Pastor Merrin untuk membantu Pastor Damien melakukan ritual pengusiran itu. Karena si Pastor Merrin ini pernah berhadapan dengan iblis Pazuzu, akhirnya dia pun setuju untuk bergabung pada ritual itu.
Pada malam harinya, Pastor Merrin datang ke rumah Chris untuk membantu Pastor Damien. It's an honor to meet you, Father. I believe we should begin. The demon is a liar. He will like to confuse us. So don't listen. Remember that. Dan mereka berdua segera memulai ritualnya. Mereka membacakan doa-doa dan juga menyiramkan air suci kepada Regan. The Lord sustains my life. Sir, Who places her trust in thee, my God? Lagi-lagi iblis itu menggoda iman Pastor Damien dengan berkata kalau ibunya sekarang berada di dalam neraka. Pastor Damien seketika terdiam ketakutan. Damien, the response, please, Damien. I'm underfoot serpents and scorpions to confront this cruel demon. Lord be with you. Also with you. Defender of the human race. Power of Christ compels you. He brought you low by his bloodstream. Ritual yang memakan waktu itu sampai membuat para pastor ini sangat kelelahan. Lalu tidak lama kemudian Pastor Merrin izin ke toilet dan terlihat dia seperti menahan sakit lalu dia meminum obat. Sementara Pastor Damien kembali masuk ke kamar Regan untuk mengecek keadaannya. Di dalam kamar lagi-lagi iblis itu menggoda Pastor Damien dengan menjelma menjadi ibunya Pastor Damien. Timmy, why you do this to me? I'm not my mother. Why, Timmy? You're not my mother! Don't listen. Damien. Kemudian Pastor Merrin melanjutkan ritual itu sendirian dan menyuruh Pastor Damien untuk keluar karena dia takut nanti terjadi sesuatu kepada Pastor Damien yang imannya lagi terganggu akibat tipu daya si iblis. Selang beberapa lama, Pastor Damien kembali masuk ke kamar Regan untuk mengecek proses ritualnya. Pas masuk ke dalam, Pastor Damien dibuat kaget karena melihat Pastor Merrin yang sudah tidak bernyawa akibat terkena serangan jantung. Di sini dia sangat kesal kemudian menyerang tubuh Regan dan meminta iblis itu untuk masuk ke tubuhnya saja. Lalu iblis itu pun berpindah ke tubuh Pastor Damien. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Pastor Damien mengorbankan dirinya dengan loncat keluar dari jendela sampai membuatnya tewas. Setelah kejadian mengerikan itu, akhirnya Regan sadar dan kembali sembuh. Tentu saja berkat pengorbanan dari Pastor Damien. Lalu Chris dan Regan memutuskan untuk pindah ke Eropa dan menjalani kehidupan baru mereka. Dan film pun selesai. Biarpun di film ini nggak ada jump scare-nya, tapi aura horor di film ini masih tetap kuat. Berikan pendapat kalian di komentar apakah film ini masih layak ditonton di tahun 2023. Kalau menurut saya, ya masih layak. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.